Shalom Bapak Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Shalom Bapak Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Karena itu waktu kita menyembah, ayo kita sama-sama berikan yang terbaik. Kita melanjutkan bab yang tentang kepemimpinan gereja, ya. Sebelumnya kita bahas mengenai penatua yang biasa kita sebut juga sekarang ini adalah gembala sidang. Kita lanjutkan, hari ini kita bahas mengenai diaken, ya. Dalam bahasa Yunani kata diaken atau diakonos itu artinya pelayan atau pembantu, ya, atau pelayan meja biasanya. Namun sekali karena dipakai oleh murid-murid Tuhan Yesus, diaken ini maka diperluas untuk melayani secara umum, yaitu melayani firman juga, melayani konseling juga. Ya. Nah, kepemimpinan yang dipakai Tuhan Yesus ini secara teknis menarik sekali karena ditandai dengan kepemimpinan model yang melayani. Nah, jadi diaken ini adalah pemimpin yang melayani di bawah penatua. Nah, Bapak Ibu Saudara, khususnya diaken ini diangkat ketika Kisah Rasul 6 ayat 6, ya, itu diangkat untuk melayani meja. Nah, konteksnya di situ kenapa mereka diangkat, yaitu untuk melayani orang-orang miskin, menyiapkan makanan. Nah, itu berarti diduga urusan keuangan atau finansial. Mereka diangkat karena rasul-rasul mulai kewalahan untuk menyediakan makanan, mengatur semuanya sambil berkhotbah dan berdoa, gitu ya. Jadi dibagi tugas. Nah, ini penting ya. Delegasi itu penting dalam kepemimpinan. Jadi diaken ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang diberi tanggung jawab, ya, diserai atau didelegasikan, diberi tanggung jawab untuk melayani meja. Mereka juga dapat berbicara khususnya terhadap orang-orang yang belum percaya, tetap nginjil, ya. Tapi diaken ini cenderung untuk melayani meja awalnya. Namun sekarang kita sama-sama mensupport penatua. Baik Saudara, kata diaken ini menarik karena ini adalah 3 fungsi gereja, ya. Ada 3 fungsi gereja, salah satunya adalah diakonia, yaitu melayani. Nah, saya sebutkan sekaligus Bapak Ibu Saudara, ada 2 lagi, yaitu koinonia, yaitu persekutuan. Seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 1, Roma 12 ayat 9 sampai 10, ya. Dan yang ketiga adalah marturia, bersaksi, ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi gereja itu harus punya 3 ini, ya. 3 ini tugasnya: melayani, bersekutu, bersaksi. Melayani, bersekutu, bersaksi. Nah, untuk mencapai ketiga hal ini maka dibutuhkan diaken dan penatua, ya, diaken yang banyak. Kalau di Kisah Rasul 6 itu 7 orang. Nah, kalau kita mungkin bisa lebih banyak, ya, sama-sama melayani. Apa kualifikasi diaken? Hampir sama dengan penatua tapi lebih sedikit, ya, ada 8. Yang pertama, dihormati. 1 Timotius 3 ayat 8. Yang kedua, tidak bercabang lidah. 1 Timotius 3 ayat 8, ya. Yang ketiga, bukan pengembar anggur. Yang keempat, tidak serakah. Yang kelima, memelihara iman dengan hati nurani yang suci. Yang keenam, diuji. Yang ketujuh, suami dari 1 istri. Dan yang kedelapan, pengatur keluarga yang baik. 1 Timotius 3 ayat 9, ya. Jadi tentu kalau kita menjadi pemimpin, kita harus punya karakter yang baik, ya. Penetapan diaken itu prinsipnya sama, ditumpangi tangan dan didoakan bersama-sama oleh jemaat Tuhan, ya. Bapak Saudara, jadi hari ini kita belajar bahwa kepemimpinan itu penting untuk kemajuan. Nah, maka ada penatua, ada diaken. Kalau penatua itu seperti gembala sidang, ya, tugasnya itu harus lebih dewasa rohani, ya.
mengawasi dan mengatur. Diaken adalah pemimpin yang mendukung penatua untuk pelayanan meja, untuk mungkin pelayanan sama-sama mempersiapkan, ya, persiapkan pelayanan itu, sehingga penatua bisa fokus sama khotbah, firman, dan doa. Ya, puji Tuhan. Apa tanggung jawab jemaat Tuhan ketika berhadapan dengan pemimpin-pemimpin? Yang pertama, mengenal mereka. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Ya. Kita harus mengenal pemimpin kita siapa. Ya, mengenal dengan baik. Yang kedua, menghormati mereka. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Ya. Ayo menghormati. Ya, ikut aturan yang sudah ditetapkan, ya, perintah yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, menaati dan menunduki. Nah ini, menaati dan tunduk, ya, menaati dan tunduk. Ibrani 13 ayat 17. Nah, yang keempat, mengingat dan mengikuti. 1 Timotius 5 ayat 19. Yang kelima, tidak menuduh kecuali ada bukti. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ya, jangan suka berpikir buruk sama pemimpin. Ini firman Tuhan tahu. 1 Timotius 5 ayat 19 dikatakan jangan menuduh kalau nggak ada bukti. Ya, hati-hati ya. Banyak orang sedang berpikir buruk sama pemimpin. Banyak orang sedang dihasut, di kata-kata yang buruk, memfitnah pemimpin. Hati-hati. Kecuali ada bukti. Ya. Ayo tetap hormati, ikuti dengan baik. Dan yang ketujuh, menghormati 2 kali lipat yang bekerja keras, mengajar, dan berkhotbah. 1 Timotius 5 ayat 17. Jadi hari ini kita belajar kepemimpinan gereja. Ya. Sebelumnya kita bahas mengenai penatua yang kita kenal sebagai gembala sidang, ya, yaitu seorang yang dewasa rohani, fisik untuk mengawasi dan menjaga umat Tuhan. Ya. Yang kedua kita belajar mengenai diaken, yaitu pembantu atau pelayan yang mendukung penatua, awalnya mengurusi meja saja, tapi dikembangkan sehingga boleh memberitakan firman, berdoa, berkhotbah. Bagi setiap yang mendengar hari ini, ayo kita sama-sama menghormati pemimpin kita, diaken yang ada, penatua atau gembala sidang yang ada. Kita hormati, kita kasih, kita dukung, jangan berprasangka kecuali ada bukti ya. Dan biarlah kita semua boleh memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang baru kami boleh terima. Bila di setiap gereja ada penatua, ada diaken, Engkau berkati Tuhan, sehingga bertumbuh, mengasihi, melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang juga terlibat dalam gereja, dimanapun kami berada. Berikan kami roh yang boleh tunduk, mengasihi, mendukung penatua, pemimpin kami, juga diaken-diaken yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu bila gerejamu semakin bertumbuh dengan luar biasa dan namamu dipermuliakan. Memberkati semua yang telah mendukung Sola Gratia, baik secara doa, dana, daya, Tuhan, baik yang sudah komen, saran yang baik, like, share, semuanya Engkau berkati dengan sehat, dengan berbahagia, khususnya buat dewasa rohani. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami dalam kesempatan berikutnya dengan tubuh yang sehat dan rohani yang terus menyala-nyala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami semua, ya, kita semua, ayo kita belajar mengasihi Tuhan dan menghormati pemimpin-pemimpin kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar dan tinggalkan like, share bagi teman-teman yang membutuhkan. Mungkin ada yang bingung antara penatua, diaken, itu bedanya apa, maksudnya apa, fungsinya apa. Silakan diberikan video ini supaya sama-sama boleh belajar. Puji Tuhan, sampai ketemu dalam Sola Gratia berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.